Jadi kan jadi Cak istilahnya Cak si Rinda tuh kan misal ngomong kan sama kawannya, pemerintah nih jajak kita ini, kok nih Rinda awak duit kau dinjuk duit galak kau katanya gitu kan. Itu bagi orang yang nggak ngerti ya kan, ya biarin lah, tapi jadi poinnya seperti itu gitu kan. Sama kayak yang uang yang ada kan dua gadis Afghanistan yang dibunuh bapaknya, tembak bapaknya. Oh ya, pernah juga baca itu, tapi belum aku buka sih, baru baca. Nah, dia itu kan dilecehkan di tempat kain, itu beli kain. Dia kan pakai Cadar. Pakai cadar sama ya, nom cadar ya. Nah, salahnya cewek adik do beradik itu ngapo galak dipegang maksudnya tuh direcehkan gitu. Kalau dia betina pasti dia berontak kan. Nah, itu tersebar di dunia maya ya, disebar di mana-mana di sosial media. Nah, bapaknya kan untuk menjaga marwah keluarga ya, apalagi anaknya galak itu kan martabatnya tuh. Jadi kan kalau dalam Islam kalau dia galakkan itu bukan dia tidak berontak, dia tidak marah ya. Tino tuh ya, cuman diem baik itu. Nah, itu kan namanya galak kan. Jadi ditembak bapaknya. Tuh ikut yang lanang yang dari sosial dipancung. Nah, kan Afghanistan kan sama. Ini kan yang di bukan ISIS, Afghanistan iya di situ. Apa namanya yang ini nih yang kemarin Taliban. Nah, Taliban kan kayak itu ininya apa namanya hukumnya kan, nah itu walaupun tidak seluruhnya Islam kan itu. Nah, tapi hukumnya kayak itu dia nggak banyak ngomong engkaunya pergi karena apa pergi deh lah Afghanistan. Nggak tahu yang jadi komentar itu ya. Ada ngomong inilah hukum Islam kayak ini menjaga garis perempuan. Bayangin deh kalau pelecehan seksual kayak ini pasti takut efek jerah, ada yang ngomong kayak itu kan, ada yang ini ya namanya itu kan dijenguk uang yang kita makan oleh media kan, pastilah ngomong kejamnya padahal itu kan nebus dosa dia agak di akhirat kan. Kalau kita lah sudah dihukum misalnya Dulu itu kan harus dilakukan oleh khalifah, tidak boleh personal melakukannya, tidak bisa nebus dosa. Tapi itu kan dia bukan khalifah tapi pemimpin ya Taliban ya. Ya tapi dia bukan khalifah, dia kayak di Aceh berarti. Iya, tidak boleh itu tuh, harus ada daulah dulu. Tidak boleh, itu ada di kitab itu fatwa, bukan fatwa. Mana cerita yang di negara apa, di Brunei ya? Cak di Arab. Iya, di Aceh. Iya, Brunei. Panca tidak boleh Di itu. Arab. Iya. Harus, jadi harus di Tahu lah dosa di mana. berdosa itu. Jadi kan harus dibaiat dulu. Ada tugas, jadi ada di apa fatwa Hizbut Tahrir ya sana, fatwa Amir Hizbut Tahrir. Jadi ada uang tenanya kan. Amir katanya kan. Jadi caknya tuh dia tuh nak minta rajam caknya tuh kan. Amir, bagaimana di zaman sekarang ini supaya dosa aku ini bisa ditebus ya tuh. Nah, bagaimana kalau saya menyerahkan diri dan dirajam ya tuh, dicambuk. Dan tegasnya tidak bisa. Sepertinya Anda sudah ingin mentaubati dosa-dosa Anda, itu sudah bagus. Tetapi jangan pernah minta dirajam oleh selain dari daulah, tidak bisa ya. Kalau memang Anda menyesal ya kan, bertobat. Untuk saat ini belum bisa dilakukan. Kalaupun itu dilakukan, itu tidak sah, tidak akan mengampuni dosa-dosa Anda. Rasul melakukan itu dan bisa diampuni dengan dalil-dalil kan, aku sudah melihat dia di surga kata Rasul, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Dan sebaiknya Anda bertobat ya benar kan, kalau memang Anda menyesal. Jadi uang ini nak minta nyerah ke diri maksudnya itu kan setelah dia ngaji kan. Zaman dulu Rasulullah ada yang betino yang nak minta kata aku berzina. Iya, nyerah ke diri. Aku ini dicambuk demi kamu sini katanya itu tak dirajam. Iya, kan? tak dirajam. Kata Rasul kan lahir kedua anak susui dulu. Lahir kedua. Nah, setelah lahir Rasul aku ini nih susui dulu anak kamu. Nah, dari situ kalau salah aku aja ya sudah baru-baru dilakukan itu ya rajam. Tapi maksudnya tuh kan yang tadi di Taliban, di Arab, di Aceh itu tidak bisa, itu tidak diampuni dosa karena mereka bukan khalifah, dia tidak dibaiat, dia tidak menerapkan Islam. Jadi yang berhak itu tuh seorang khalifah yang sudah menerapkan Islam. Baru setelah menerapkan Islam, sudah memenuhi kebutuhan, sudah menerapkan peraturan, itu masih ada yang melanggar, baru bisa dihukum. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi tidak kan
Nah ada khalifah tuh kan harus ada sistemnya dulu, nah ada Iya, daulahnya dulu, nah ada Cak, itu nah. institusinya dulu. Jadi ya itulah memang banyaknya salah yang belajar setengah-setengah ini Berarti akhirnya yang menghukum itu Berusaha. iya berusaha. berusaha dia. Penguasa. bunuh baru deh. Iya berusaha dia, nggak bisa. Jadi kita kan ada kan hukum mati itu kan di negara kita yang narkoba apa. Iya, itu Oh iya yang di mana tuh? Tapi dia tuh Syiah kan katanya. Oh iya. Katanya. Apa yang- apa namanya? Berapa 13 santri itu kan? Oh, Heri Nah, iya, Wirawan, Heri Heri Wirawan. Oh, dituntut hukuman mati kalau nggak Mati salah. rasanya. Kayak misalnya, Tapi tak misalnya boleh. kita, kayak misalnya ada saudara kita yang dibunuh, kita nak bahas tentang hukum itu tidak boleh, tidak bisa. nggak boleh. Jadi sekarang ini ya, Harus iya. sekarang ini peraturan Islam tidak diterapkan. Gila ngehukum nggak pakai Islam, kurang Iya. ajar. Iya. Jadi akhirnya lah Islam tuh kejam gitu, nah kan kebutuhan tidak dipenuhi. Kan harusnya kan untuk menjatuhkan hukuman Islam tuh peraturan Islam dulu, sistem Islam dulu diterapkan di dalam Islam. Amin. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, pendidikan tuh gratiskan dulu. Nah kalau sudah ini sudah digratiskan masa ada nak maling kan kurang ajar. Nah barulah dipotong tangan, itu pun harus 1/4 dinar. Nah tapi yang hari ini Cak di Aceh, di Afghanistan peraturan Islamnya tidak diterapkan. Gila ngukum wong nak pakai Islam. Akhirnya wong ngomongin Islam kejam. Nah itu salah. Jadi wong taunya Islam tuh kejam kalau diterapkan. Karena yang mereka tahu cuma potong tangan, rajam itu baik. Mereka tidak tahu Islam itu memenuhi kebutuhan. Karena pangan papan. Iya, nggak tahu. Itulah susahnya kita untuk mencerdaskan umat ini. Itu. Karena mereka sudah punya mafhum sebelumnya ya. Karena sudah memang dicontoh ke. Terframing, Nah, ya. Islam potong tangan, Islam tuh. Potong tangannya gampang dari Makanya Islam. kalau kita Cak mendakwakan khilafah tuh apa nak menjadikan negeri ini Cak Suriah apa? Syria, Cak, apa Banyak kan? Afghanistan. Bagaimana ke Suriah sana, nah isi. Sering dia Bagaimana menak itu nak ke Arab sana. Jadi tidak Iya, boleh enak. Rinda tadi aman saudara kita dibunuh, kita bunuh juga. Iya kan diberi. Tidak boleh. Ya memang kan ngambil hukum Islam kan. Kalau Islam kan mata balas mata kan. Di mana ya? Nah, yang tidak ngomong boleh karena Oh, peraturan hari ini di tidak Rusia Islam. menerapkan sih dia boleh yang uang yang diperkosa, yang uang yang memperkosa tuh bunuh uang yang diperkosa, uang yang diperkosa tuh bunuh yang memperkosa dia dilegalkan di Rusia Putin. Oh. Jadi kalau untuk melindungi diri dia tidak dihukum kalau dia bunuh uang yang Ya, membela diri istilahnya. membela diri kalau Putin. Iya, bela diri. Nah kalau di Indonesia, masuk penjara. Iya. Jangankan itu kena begal, bunuh begal ya. Bang. Jangan. Iya. Iya kan? Padahal kita mempertahankan harta kita yang melapor kan Iya. tidak waras dulu. Iya, Indonesia tidak waras dengan korupsi ya kalau kayak itu. Rusia kan bekas ini juga kan. Nah, Rusia tuh ini macam dia tuh berkali-kali jadi pertama itu Islam, habis itu Iya, Mongol, habis itu Mongol, Baru komunis. komunis. Iya, jadi Sampai sekarang komunis. iya, jadi Ya kan Mbak Rusia. Ini yang komunis kan turunan komunis kan. Putin tuh juga kan sama. Iya, jadi terakhir itu ya Uni Soviet itu. Jadi tapi yang bawa Islam ke Rusia tuh Mongol. Kalau Mongol, Mongol itu bukannya yang ngebantai. iya Genghis Khan. Jangan Iya. salah cacingnya Genghis Khan itu. Ada yang masuk Islam. Apa Rinda ngomong apa? Nah ini katanya coba cek kan ngomongin khilafah itu, nah dia ini katanya coba cek tentang hadis di akhir Zaman. tentang khilafah. Hadis itu ada runtutannya sebelum khilafah tegak. Ada Imam Mahdi. Nah iya kalau mau berdiriin sekarang silakan, tapi sudah pasti itu khilafah palsu. Siapapun di zaman sekarang yang mendeklarasikan khilafah itu khilafah palsu, soalnya udah jelas runtutan kejadian untuk sampai ke sana. Kata coba cek sebagian hal yang dijelaskan Habib Umar kalau nggak salah. Habib Umar tuh ini yang dari Itu Yaman. Jadi Ah. maksud dia tuh apa? Jadi kalau kita ngomongkan khilafah tuh palsu. kan ya, memang benar. ada runtutan khilafah itu bakal berdiri. Iya. Ya, Imam Mahdi yang pertama. Imam Mahdi. Nah kalau sekarang kita nak memperjuangkan itu berarti dia itu nak memperjuangkan Masuk ke khilafah Imam Mahdi itu ya. iya. Iya. Nah, ternyata sebelum Imam Mahdi kan ada berdiri khilafah. Iya. Iya. Imam Mudanya Mahdi itu terakhir. mudanya cak ini
ada Imam Mahdi dulu apa? Jadi kan bisa Imam Mahdi ini ada Imam Mahdi dulu apa ada sistemnya dulu? Paca ada Imam Mahdi di zaman demokrasi tiba-tiba Imam Mahdi muncul, bisa enggak? Nggak bisa lah. Nah, jadi kan harus ada sistem khilafah dulu kan? Sistem khilafah berganti-ganti khilafahnya Imam Mahdi baru Imam Mahdi. Iya. Nah, jadi antara Imam Mahdi sama sistem khilafah siapa yang duluan? Sistemnya dulu, tidak mungkin Imam Mahdi muncul di demokrasi. Demokrasi tiba-tiba aku jadi khilafah, jadi khalifah kan tidak mungkin. Nah, Imam Mahdi itu muncul setelah khilafahnya tegak. Dia yang menggantikan khalifah-khalifah sebelumnya. Ya mungkin khalifah-khalifah sebelumnya tidak bisa ya, jangan. Anak kiamat lah intinya tuh. Nah, iya, Yang jadi anak kiamat lah keluar dajjal. ya, logikanya tuh seperti itu. Imam Mahdi itu tidak mungkin muncul di saat demokrasi. Lagi demokrasi aku jadi khalifah. Kan tidak mungkin. Ya kemungkinannya itu kecil kan. Justru kayak kita yang memikirkan ini Imam Mahdi, jangan-jangan ini Imam Mahdi palsu ini. Nah, iya betul. Jadi kalau ada ngomong-ngomong Nah, Imam Mahdi di sama, zaman demokrasi, Nah, sama Cak yang Muhammad apa itu yang dari Afghanistan. Dia tidak galak dia mau ke Imam Mahdi. Nah, kalau Cak itu nggak mau, berarti dia mimpi Allah, berinteraksi dengan Allah 40 kali, sama ketemu Rasul. Nah, berarti dia Imam Mahdi. nah itu Imam Mahdi palsu karena muncul di sistem demokrasi. Imam Mahdi itu khalifah, iya kan? Jadi khalifah memimpin demokrasi, nah palsu jadi. Udah kan Jadi logikanya. aku yang tidak ngaji deh. Kalau dia Imam Mahdi tuh ya, dia tuangnya tidak taat nian. Nah, pas semalam itu dia taat langsung. Jadi dia yang dipempengnya ini kan warga negara, yang dipempengnya warga negara demokrasi ini kan. Tidak jadi aku kalau dia memang Imam Mahdi gini ya emang. Kan Imam Mahdi itu kan uang tidak taat nian. Nah, dalam semalam itu ngerubah dia jadi taat dan juga jadi pemimpin. Dia ada aku ngomong kayak itu. Iya, dan ngomong dia kayak itu. muncul di sistem apa gitu nah. Ya, itu aku Nah, kalau dia muncul di sistem demokrasi tadi ya Elma, Imam Mahdi palsu ya. Nah, jadi Imam Mahdi itu mudah kan nalarnya kan kalau dia galak diajak diskusi cuma susah lewat situ kan. Aku ikutin kajiannya Budi Azhari yang ngomong cewek itu. Imam Mahdi dari kita. tidak, bukan. Tapi sudah hampir mirip sih Ustaz Budi Azhari itu. Jadi dia ngelogikanya cewek itu Imam Mahdi itu ya itu ada khilafahnya dulu cewek itu. Nah, baru muncul Imam Kalau Mahdi. Ihsan Tanjung? Apa? Ihsan Tanjung. Tidak tahu gue. Caknya tidak pernah dengar apa nama itu. Ihsan Tanjung enggak tahu. Ya itu. Yang dia ngomong bahwa ini apa sistem demokrasi ini akan masuk ke tong sampah dan akan digantikan. Jadi dengan pemikiran kita ini memang benar-benar berbenturan nian ya dengan yang mengopinikan khilafah dengan yang menolak yang khilafah palsu. Nah nih yang Genghis Khan tadi ya, jadi cocongnya Genghis Khan itu masuk Islam. Ada beberapa banyak. Jadi cocongnya Genghis Khan itu tuh, jadi anaknya Genghis Khan itu namanya Ogedai ya. Nah Ogedai ini punya anak namanya Hulagukan. Ya jadi yang ngancurkan itu Hulagukan ya, Hulagukan yang ngancurkan Baghdad itu. Nah anaknya apa cocongnya Hulagukan ini nih? Kalau nggak salah namanya Timur Leng. Nah Timur Leng ini nih banyak, bukan maksudnya tuh cocong-cocong Genghis Khan ini banyak yang masuk Islam. Nah dia kan penguasa ya, setelah dia ngeratakan Baghdad dia penguasa, keturunannya masuk Islam, makanya jadi ini disebarkannya Islam itu cek itu. Nah cek itu memang Genghis Khan kejam ya. Mongolia Iya Mongolia tuh jadi makanya Munggal, tau tidak Munggal, kerajaan Munggal Joda Akbar. Joda Akbar. Yo, Joda Akbar itu kan kerajaan Munggal. Kerajaan Munggal tuh kerajaan Mongol maksudnya tuh. Itu. Jadi yang Rusia itu masuk Islam. Jadi penguasa Rusia itu wong Mongol. Penguasa Islam tapi. Kayak itu nah. Setahu aku ya. India, Mungkin salah Pakistan. pengaburan sejarah kali ya bener lah. Ngapa? Pas aku bacanya pengetahuan aku Mongol itulah yang buat komunis. Iya betul, memang. Iya. Memang kan ini Mongol ini nih enggak bertuhan ya Mongol ini nih. Ialah si Genghis Khan itu kan. Nah, tetapi ada cocong dia yang masuk Islam. Nah, tetapi kan masih meloin yang nenek moyang itulah yang Tapi membawa kan tak pemikiran tuh. tersebar luas. Tidak sekarang ini yang Rusia tuh banyak Islam, Pak. Tuh belum, Pak. Maka berganti. Jadi Rusia itu tuh sempat dikuasain oleh Islam, oleh kerajaan Mongol. Nah, cara Mongol ini nerapkan Islam itu tidak kafah memang. Makanya tidak tertancap. Cak itu nah, Islamnya tidak tertancap. Jadi Cak Timur Leng itu dia masuk Islam tapi masuk Islamnya cak ini Bayazid ditawanya. Tahu enggak Bayazid?
Bayazid Siapa coba Yazid? Bayazid itu Kakaknya Muhammad Al-Fatih. Iya, kakak Al-Fatih. Nah, jadi kalau wong Mongol ini masuk Islam, itu tuh Islamnya tuh tidak kafah. Tetapi ini apa? Tapi Muslim. Jadi disuruhnya masuk Islam kalau yang enggak masuk Islam kena penggal. Aku nyala di yuk ngaji subuh itu nah. Tapi maksudnya tuh pernah Islam itu berkuasa di bawah kepemimpinan Mongol itu. Contohnya di Rusia, India, Pakistan itu tuh sudah dikuasain oleh Islam. Tapi yang menguasainya penguasa Mongol yang masuk Islam, jadi tidak kafah. Ya benar. Jadi masih pemikiran dia tuh lah. Jadi kalau nyebarkan Islam itu untuk nyebarkan Islam joda itu dinikahinya. Jadi joda itu dinikahin. Joda Akbar. Jadi yang sultan tuh ialah Jalaluddin Akbar. Jalaluddin Akbar tuh maksudnya tuh Alexander the Great. Itu tidak masuk Alexander the Great. Alexander the Great itu artinya Alexander penguasa yang hebat. Nah, Jalaluddin tuh Jalaluddin Akbar. Jadi dia tuh penguasa yang hebat. Dia menyebarkan Islam. Cak mana dia menyebarkan Islam? Dinikahinya joda itu. Tapi tidak masuk ini. iya, Joda dalam Islam. Iya. Apa di situ dia pakai jilbab ya? Islam ujung-ujungnya. Jadi Pakai ketika kerudung sah. jadi ini nah model Mongol masuk Islam tuh. Oh. Jadi nak berdakwah baik. Jadi seluruh harus masuk Islam. Jadi cak mana cara masuk Islam? Dinikahinya joda. Joda itu masih musyrik, makanya ditentang sama ulama. Nah, jadi dinikahin joda itu dalam rangka supaya rakyatnya masuk Islam. Cak itu nah. Jadi dinikahinya tapi kan Jinak iya. Nah, ujung-ujungnya tapi akhirnya joda masuk masuk Islam sebelum kematiannya. Cak itu nah. Nah, maksudnya aku tuh gaya kepemimpinan Mongol masuk Islam ini cak ini. Oh, oke. Makanya tidak nancep. Kan Mongol tuh wong ini ya, wong Ateis lah. kan Mongol tuh kan Cina ya. Iya. Cina ya. Tapi ngapa masuk keturunan wong Rusia tuh tidak kayak Cina? Sipit-sipit juga. Ya, itu sudah percampuran sih, cak itu nah. Lah sekarang wong India India juga bae. sama bae. Iya. Tidak ada malah belok matanya. Yo, jadi Mongol tuh ya sipit mukanya lebar yang aslinya tuh cak itu nah. Yo lah Sama campur-campur. Di film Joda itu ya dia kalau dinikahin itu asal dia maksudnya tidak di agama dia tuh tidak diusir, tidak diusir. Iya, dia tuh nah apa Oh, tapi pas akhirnya dia iya masuk Islam yang aslinya tapi kalau film itu tuh sudah banyak melenceng. Iya. Jadi kan kesalahan film itu tuh harusnya tuh kan Jalaluddin dimasukin. Akbar. Yang hebat tuh Jalal, bukan Joda. Karena Joda ini Hindu. Jadi Iya, sama yang jadi bikin ini. film nak dimajukannya si Joda. Padahal yang hebat itu tuh Jalal. Jalal ini itu kalau keturunan nggak salah punya bini lagi ya di film itu ya. banyak mbak bini dia tuh. banyak. Jadi Jadi kaya iya, kayak itu tujuan. Oh, iya. Jadi Banyak. tujuan yang sebenarnya si Jalal itu nikahin si Joda Kok tahu? itu karena aku boleh baca nih. Apa dia? Apa? Ada di Kaya film. itu ujinya baik, tapi di film itu jahat. Islam kan Oh dia. iya, kalau film tuh enggak usah dipercaya Iya. intinya Ya, tuh. dia kan Islam mbak jahat pokoknya. Iya, kalau film tuh banyak jadi salah. Makanya aku pas nonton itu siapa sih yang apa jadi ibarat cak ibu dia tuh nah dia sholat di situ lah jago Islam berarti ini nih Jack. Ya, kalau aslinya sebelum kematiannya masih Islam Joda. Sebelum kematiannya. Jadi aku tuh meloin kajian ngaji subuh tuh naik serial Mongol masuk Islam. Ngaji subuh. Ya ngaji channel Oh, gitu. itu ngaji subuh tuh kemarin aku dengar tuh Banyak dia tuh tiap subuh tuh ada banyak. terus. Jadi misal Tapi Sabtu beda-beda. ekonomi, Iya. lalu Beda-beda. Jumat Mongol, Islam Mongol, cahaya nah ikutilah di situ tuh. Itu jadi aku yang baru. Jadi yang agak seru tuh, yang agak nyeleneh itu cerita Mongol masuk Islam ini. Jadi masuk Islamnya Timur Leng itu cara nyebarkan dakwah. Ini dipaksanya sunat galo-galo ini katanya langsung katanya. Siapa dah kalau sunat penggal. Jadi dipenggal, palanya ditompokin cak piramida. Tidak cak di apa namanya cak di ayanian. Kan enggak boleh kan mau masuk Iya. Islam tanpa Maksa. Iya, nah inilah gaya kepemimpinan Mongol itu ketika masuk itu, itu makanya Rusia itu tuh sudah pernah dikuasain oleh Islam, tapi dari Mongol. Ya cak itu modelnya tidak ada nancep kan, cak Turki kan oleh Muhammad Al-Fatih jadi nancep kan, jadi wong taunya Turki itu Islam. Ya tuh kan, kalau wong taunya Rusia tidak kan, anu Islam tidak, gitu nah kan. Padahal itu tuh sudah pernah berkuasa berapa? Cak India itu 300 tahun berkuasa kerajaan Mongol itu tuh. Tapi enggak ada nancep kalau di India enggak ini kan enggak ada pikiran kita tuh Islam gitu nah Hindu. Bang Hindu ya. Aku anehnya ya, aku cerita kawan ada aku cerita dari orang Hindu ya. Kan Tuhannya kan sapi ya. Dia pas kuliah di Dharma. Nah, dia makan rendang tiap hari. Marah. Tidak makan rendang tiap hari. Jadi adik aku, "Oi,
Kau nih nyawa orang Hindu, bukannya itu tuh Tuhan kau sapi nih. Kenapa kau makan? Apa aja dia? Apa jadi? Ay, biarlah, we tidak tahu juga ini aku. Kan kalau kasta Brahmana ujungnya gitu. Kalau kasta Brahmana, kalau Brahmana kan tinggi ya kayak ulama gitu. Kalau kasta Brahmana ujungnya ada. Yang paling rendah tuh Dravida kali ya? tak tahu. Tidak ngerti. Mana? Sudra? Ngapa kau makan ini Tuhan kau jadi. Gue jadi jawabannya, ay biarlah kakek aku udah nyengok juga. Ya terkadangnya kita keblinger ya sama tidak masuk akal apa yang mereka sembah itu. Itu apa namanya India, di mana sapi itu bebas berkeliaran, tidak kate tanpa peternak atau tanpa pemilik ya. Tapi giliran pas haji dipotong marah. Tapi mereka itulah pengekspor terbesar di dunia nah sapi itu. Kan aneh. Mengekspor sapi terbesar di dunia nomor 1. Artinya mereka menjual Tuhan mereka. Mungkin ini ya, mereka tuh yang kasta-kasta pucu itulah kelemahan ya. Jadi males lah untuk sudahlah kalau aku pindah agama, aku udah setinggi nih kastanya. Itulah sekarang ini kan banyak Islam tuh lah berkembang di India tuh. Ngapalah Modi, nah Modi itu Islam mau dia tuh tak galak Islam tuh berkembang terus kan. Uang Hindu tuh kan kalau cewek nikah sama lanangnya banyak kan Islam. Kalau kawin sama yang lanang Islam dia masuk Islam. Nah itulah Takut ya dia. takut. Nah sama cak kita nih beda agama boleh nikah. Yang Ustaz itu ada dulu. Zakir Naik. Iya itulah Itu zakir dia. naik nak dipotong penggal palanya tuh oleh nganukan sapi itu kalau nggak salah. Dia kan di sekarang kan di mana? Boleh lah, Ustazah. Di Malaysia apa mana? Iya, udah nggak sendiri ya. Yang lucu juga ada si Messi dia tuh ya, ada kawannya tuh yang non Islam gitu ya. Katanya dia nanya, ngapa nyu Islamnya dia ini nyembah, maksudnya nyembah sesuatu Kaabah. yang nyembah Allah, maksudnya nyembah sesuatu yang nggak Jarate. terlihat gitu. Dibalikin Messi lah jadi Messi. Nah kaunya Tuhan kau ada 3 kau nak nyembah yang mana aja? Bingung nak kau? Messi itu siapa? Messi dari Ustazah Lima. Oh, Bingung kirain nak kau katanya. Messi kan lah Kristen kan Islam nih pemain bola. Bingung nak kau katanya ini. Iya dia aku kalau uang nanya tanya balik bae jangan. Itu dia aja. Enggak lah. Nah kemarin tuh waktu ini sama Ayu ipar aku sama adik aku lah. Punya adik aku pernah dulu kuliah ya kan diajak kawannya tuh kan waktu itu kan kayak Tionghoa itu ya. Apal Konghucu ya. Konghucu aku diajak kerja kelompok ke rumahnya tuh kayak kuil kayak tuh ya kalau tidak boleh ya kau jangan lagi kau jak kita. Ngapu kita tidak mempelajari ini dia juga apa namanya tidak mempelajari apa namanya agama dia kita tidak melokin dia. Oh tidak boleh konyol udah gue. Sedangkan Abu Bakar nak disuruh sholat di ini KMB apa namanya di gereja KMB dia nolak udah aku. Lain itu sholat tuh jinyo udah sholat itu kok iya sama kayak kita ke Borobudur. Tak boleh tempat itu ibadah orang lain itu udah ibadah umat lain ini. Ngapa wong galak jinyo wong galak berjubah panjang yang mungkin lebih paham dari Anis ya, dari Anis masih masuk situ mungkin belum tahu udah ngaji di mana tidak tahu Belum ngerti hadoro. Aku jelasin kami kalau kami ngaji ada hadoro sama Madaniyah. Kalau Madaniyah kalau Madaniyah kalau kayak buatan kafe cak HP apa itu ya nah itu tidak apa boleh. Nah tapi kalau yang cak rumah ibadah yang punya apa pandangan hidup misalnya kayak kita pakai salib itu kan kalau kita udah ini itu dosa kan enggak boleh kan. Nah apalagi ke rumahnya. Rina sudah bahas itu belum? Belum baru bab ini Ini sudah di bab berapa tadi? Jadi tadi ya aku tuh jadi aku tak galak nak debat ya sudahlah aku makan dulu aja aku. iya betul kalau diladenin sudahlah. Aku dulu pernah pas SMK dulu ke Candi itu. Aku kuliah kan Kuliah gitu. dah. Kan aku tuh ceritanya cek ini kan belum ngaji kuliah tuh kan. Nah ada Asmi tuh masuk sama Nesa lah masuk sini ya. Nah mereka tuh tak galak. Nah mereka tuh tak galak masuk sedang ngaji ya. Mereka nunggu di bis itu
nah kayak bis pariwisata tuh biarlah kami nunggu di situ deh. Nah di kawan-kawan aku tuh yang ada yang juga sekarang ini dulu yang berpanjang tuh gue masuk dia ngomong sama kami ini aku asli sana dan caranya nggak boleh ujinya. Kita kan ini juga tidak ada sholat juga di sini, tidak ada ini kan kita kan cuman rekreasi bae. Aku tuh dengerin bae aku tuh tidak ngomong ngapain mereka tidak balap itu nih aneh ini panas. Jadi aku Aneh nggak ya tahu. pandangan uangnya. Nah sama kayak Nesa dulu nikah Bisa. itu aku baru pertama kali datang ke nikahan yang infosol cari yang kayak itu. Aku dulunya kontra, ya Allah kontra namanya awam Iya. ya ngapain Nesa nih cak ini nikahnya aneh ya Allah. Ibu-ibu juga ngomong sampai ngomong nikah cak ini aneh ini karena aku nih aku udah nikah cak ini aku nikah biasa deh ya aku juga banyak yang ngomongin ibu itu ngomongin Tapi aku mikirnya kayak itu pas aku ngaji sudah tahu wajar. tapi biasanya kan itu dari ini gitu kan yang penceramahnya biasanya nggak dijelasin juga tentang pernikahan. Mungkin dia tidak nunggu ceramah. Iya. Sibuk ngerumpi bae Kan biasanya. tidak ada ceramah kemarin langsung baik dah. Kalau misalnya kita mintain bisa galak aja. Iya, iya biasanya dijelasin ya Iya, sebenarnya. Tapi mereka juga menjelasin juga yuk. Gak mau denger juga. Galas apa sih dia nyara hidup baik. Yang simpel-simpel baik lah hidup ini. Cak kedengerannya sama tuh. kayak aku mana ya? Aku tuh kemarin teh ada yang nawari ya. Ayu taruh dek, ada dak sekarang ini apa namanya? Ada dak sekarang yang proses daknya, tidak yuk. Ngapa yuk? Ada ini apa namanya tuh kemarin tuh dari sini yuk aja melok. Maksudnya enggak tahu masyarakat atau mau enggak tahu ya. Itu punya wedding juga, tapi enggak cari wedding. Nah, ngapa yuk? Nah, pertama sekali tuh dia enggak kate apa aku udah ngirim CV enggak kate omongan dari dia ya kalau tidak jadi apa mana. CV lanang itu beda kate, Iwan itu beda kate. Nah, sudah sudah lupa kelah. Nah, pas baru nak puasa kemarin tuh ngomong lagi. Dek, sudah adoin lagi dak? Ngomong lah cak itu lagi Mbak ya. Uji aku. Iya, Iwannya lagi ini anu kan apa nama CV. Tapi cak mano Mbak ya. Aku nak nikah syar'i, ya tak keselnya. Selesai gitu. Pas itu udah kate lagi laku kasih yang CV kemarin itu coba kan lama coba perbarui sampai sekarang enggak kate ke tempatnya terpercaya memang. iya dia kan cuma mau ini aku ada nak Iwan baik uangnya iya data gitu. Tapi dia tuh melok aja ke kita iya tapi dia tuh bukan syar'i weddingnya. Nah mungkin ya pas aku visi aku atau apa ya pengen nikah syar'i Dia ngaji di kita? Iya katanya kemarin itu Oh, nol dulu ngajinya tapi tidak. nggak tahu Lagi ngaku-ngaku Mbak banget. 00 ya iya dia lakinya ketahuan kayak ini apa namanya Oksa. Oksa lah ngaji Maksudnya kalau memang melok lah pengurus ngajinya? masuk ngaji juga Tidak apa-apa sih kalau memang lah ngajinya tapi rupanya tidak ya itu kan. iya jadi sampai sekarang sudahlah jadi aku kopulo lah pernah aja jadi sering pada ketemu sama dia kan keduanya agak deketan sama Malah ngirim CV. udah ngirim CV aja dek Bukan kalau sekarang. Mbak belum Baik. Sudah belum ada panggilan. ya namanya Ngirim CV gitu cak itu kan. Kita masuk Nah, kagak ada panggilan harusnya. Belum ada panggilan. mana Mbak ke Kalah lama kalau aku. Iya, hari wedding kata panggilan. Cak itu dia tuh kan kalau ada yang cocok tapi kan dipanggil. Iya. Ada panggilan jadi. banyak yang nak ngajak itu tuh nggak galak Tidak, itu apa? Yang penting tuh masuk CV. Kalian kan mak comblang tuh yang tahu cocok atau tidak. Bukan gitu. iya Mbak yang nawar-nawari nggak galak aja Masukin lama deh sekarang kan kita masukin juga belum tentu ini. Iya. Masuk ibai. Ya kayaknya tinggal nunggu panggilan, dia tinggal arahan dari mak comblang itu lah yang ngarahin. aku tuh minta hap Nesa kalau ada kita tangguan Nesa Konasmi Nesa kalau Nesa kalau ada ketangguan dia tahu lah dia masih takut cewek itu carilah wong sano
yo kayak tanya sama apa abuyanya Bay dulu kayak itu. Ya aku kalau kayak mbak saya wedding kan lama kan prosesnya kan. Ya bukan, Iya. ya, mungkin ada KTN cocok dengan kriteria Iya, aku, tahu. cewek itu. Nah, tapi kan kalau kamu mungkin banyak stoknya yang standar kan, tidak dari usia, baik kan mungkin. Kan tapi mbak usia kan tidak Ya, ada tak, intinya kan ini, kayak Cak itu. Rasul sama Jadi jangan diomongkan aku masuk sari wedding laju lama, belum tentu kalau kamu mungkin bisa cepet, kayak itu. jangan dulu ya, jangan dulu masuk ini. Tidak apa-apa, Aku lihat dulu kan dulu. tidak apa-apa masuk ya, apa nama masuk ini. Kemarin tuh nipi masuk dulu. Nggak kata panggilan lahat dia kan. Iya. Jago nipi lah, jualan nipi jago. Ada. Harusnya itu memang. Bukannya gitu nyengok lanang langsung, enggak, Kemarin titip cerita salam. juga sama Mbak Kiki juga dia kamu udah apa masuk ilah waktu masih kuliah. Belum tentu itu katanya dipanggil katanya. Iya, masuk lah gitu. Ada be katanya yang Masih di ilah mana cari 20 wedding, Mbak? tahun. Iya, Langsung ke yang IG-nya. ini, IG-nya. yang dua laki bininya, Cak Mbak Fitri, boleh termasuk Mbak Fitri, Mbak Husnul Hanimah itu kan yang dia tuh dua laki bini ngaji di kita, nah bisa jadi masih TV ke mereka. Iya sama-sama Cak Nesa kan nolak lakinya kita juga. Nah iya, jadi masih ke Nesa juga udah apa-apa artinya Cak itu, nah kan jadi masih deh ke yang mereka tuh dua laki bini Sama tuh sudah Asi. ngaji. Jadi Sama kaget Asi, lakinya nyari ke kan, Mas itu kan kaget uang juga nitip CV kan di lakinya. Nah tinggal mereka baca be, suami istri kan baca, nah ini Caknya cocok sih sama si Nah, B. Nesa Nah, ini kayak dihitungnya. kayaknya masih ini nggak, soalnya pernah pas aku dapat kuliah. Nis, budak tuh udah masuk dari salah anak cowok. Iwan itu baru masuk. Nak nyari bini. Nah. Nis, ngapo? Anis, lah siap belum nih? Ngapo? Aduh nah ini kawan. Mano, aku dulu kan masih namanya baru hijrah. Yuk tampang dulu ya. Cak mano? Inang, putih ya. Ah pendek, aku pendek juga. Aku pendek juga. Oke aja aku. 2 kali Nesa. Nis, sudah Nis. Ayolah uji ya, ngolek aku. Ngapo yang kemarin Isma bae ya. Kamu Isma tak galak dia karena bercadar, mamanya tak boleh yang bercadar. Padahal aku loh, ya Isma nak nikah ya nih yo. Iya cari. Mak aja. Nes, ganti aku. Jago, ini benar jago, aku belum siap. Kamu belum siap. Tapi aku Nes, aku pendek pula. Namanya Tapi sekarang zaman masih enggak ada sambung pendek. Enggak sudah ini kan Kalau pemikiran juga. Mas enggak ada sambung pendek. kalau misalnya yang tinggi Kalau- dulu. karena perbaiki keturunan juga kan Cak itu. Jadi toles jadi di CP itu syaratnya, nah kan kaki aku kan masuk kamera. Syaratnya di masuk kamera. Syaratnya di CP itu toles ya standarnya tingginya berarti 170. Nah, enggak bisa ditawar. Jadi si Mak Comblang tuh pas jingok kan, oh Anis nih minta 170. Jadi dia nyari CP tuh jingok dulu tingginya, yang 150 minggir ke kayak itu. Ya, karena aku tuh ya namanya kita pendek, kita pengen lah anak kita tidak pendek kan kayak itu kan. Ya jadi harus punya tinggi 170 ya toles artinya di CP enggak bisa ditawar lagi itu. Itu dah sipi aku waktu itu. Pak Putih. berapa, Pak? Untung Iya, tak ada, iya, dari CP. untung tak mancung, tidak juga kan kayak itu. Ya tidak, yang pasti tinggi. Tapi Mbak. sebenarnya Ida loh, ketika kamu sudah ngaji tuh tidak boleh cak itu. sebenarnya. Karena yang penting visi Iya, dan sebenarnya. misinya. Heeh. Iya, jadi kalau itu masih kapitalis. Jadi memang kalau ngomong kapitalis pasti dia nulis CV tinggi, putih, menarik. Mbak, Kayak tak- itu tak- tak- pasti. ibu tuh menarik itu kan Enggak masa yang aku tuh- lanang, itu yang lanang, Oh, yang itu kan lanang aku bikin punya- CV dia. Perempuan dicari kulit tinggi, putih, menarik. Karena wajar memang mereka yang cowok itu ngelihatnya visual ngeliat cewek. Ya tapi itu ciri dia belum ngaji. Iya. Itu itu kan baik. aku waktu itu kan baru nak ngaji, baru masuk dari sa itu tuh waktu itu baru masuk dari sa langsung dikasihin oleh Nesa. Aku Nes aku wah tinggi dikit. Belum berapa, Mbak? Aku sekarang hampir 26 Nah. Sudah pas. Iya. Tulis jadi masih lah lagi CV tulis minimal tinggi 170. Minimal, wah. Kalau minimal mak minimal 165 lah. Aku salah dulu ya, kamu tunggulah di sini ya daripada nunggu aku sampai Iya, masjid. iya. Lagi aku sini lagi. Lanjutkan ceritanya. Oh, nak kencing ya sudah melaku ke masjid. Tapi boleh masuk masjid. Boleh lah, tidak masuk, tidak. Tapi nunggu aku sholat dulu ya, tidak apa-apa ya. Tinggal
Rinda sama Elma. Apa nama ke masjid? Ya, sini Mas. Nama sini kan nunggu di sini santai daripada di masjid. Sudah mana kencing? Iya, melok jadi Apa kalau baliknya kencing. kayak Pak kereta balik. Nah itulah, itu pengalaman aku dulu. Nanti kita akan lanjut di part 2. Batu situ ya. Oh, coba bahas ini ya tata cara ta'aruf.